Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas materi biologi kelas 11, teman-teman. Nah, ini adalah video selanjutnya mengenai pokok bahasan sistem pencernaan pada manusia, teman-teman ya. Oke, jadi materi ini bisa teman-teman gunakan untuk pendalaman materi di kelas, ataupun materi ini bisa teman-teman gunakan untuk persiapan UTBK ataupun ujian mandiri di tahun ini. Silahkan bisa memanfaatkannya ya. Oke, nah seperti apa pokok bahasan sistem pencernaan pada manusia ini? Yuk kita bahas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baik. Yang pertama, teman-teman, saya punya beberapa hal ketika kita berbicara tentang sistem pencernaan, maka tentu ada organ-organ yang terlibat di dalam sistem pencernaan. Nah, sebelum saya bahas organnya apa saja, perlu diketahui sama teman-teman bahwa di dalam proses pencernaan manusia, teman-teman, khususnya kita, gitu kan ya. Nah, pada umumnya itu dia memiliki proses pencernaan yang terdiri dari dua hal yang terpenting di dalam proses itu. Yang pertama ada yang disebut sebagai pencernaan mekanis gitu ya, dan ada yang disebut sebagai pencernaan kimiawi. Nah, organ-organ tubuh kita melakukan hal tersebut. Jadi ada yang melakukan pencernaan secara mekanis, ada yang melakukan pencernaan secara kimiawi, bahkan keduanya terjadi di dalam satu proses di dalam organ yang sama. Gitu kan ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika kita membicarakan suatu proses yang disebut sebagai pencernaan mekanis ini, teman-teman, tentu dia melakukan hal-hal mekanis yang mereka lakukan. Yang seperti apa? Yaitu misalkan dia melakukan dengan gerakan-gerakan seperti apa mekanis itu, seperti mengunyah, gitu ya, atau menelan, memompa, gitu, menghancurkan, dan meremas makanan. Nah, hal-hal tersebut itu dia tergolong ke dalam suatu proses yang disebut sebagai pencernaan mekanis, gitu ya. Nah, apa tujuannya, Pak, pencernaan mekanis itu? Dia memiliki tujuan yang disebut sebagai mengubah ukuran makanan yang kita makan, lalu diubah ukurannya menjadi apa? Menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman makan nasi mungkin ketika dikunyah, gitu kan ya, maka itu akan menjadi makanan-makanan yang lebih kecil atau menjadi tidak seperti bentuk awalnya, gitu ya. Untuk apa? Tujuannya adalah memudahkan supaya enzim yang ada di dalam tubuh kita untuk mencernanya. Nah, kalau berbicara enzim, maka pencernaannya sudah berbicara tentang pencernaan kimiawi, teman-teman, gitu ya. Jadi enzim juga bekerja dengan adanya proses mekanik sebelumnya, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara pencernaan kimiawi, maka tadi saya bilang bahwa proses pencernaan makanan tersebut pasti melibatkan yang namanya enzim. Gitu kan ya, sudah dibantu dilumatkan oleh mekanik gitu ya, dikunyah, ditelan, memompa, menghancurkan, bahkan meremas menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, maka selanjutnya enzim bekerja di sana, gitu ya. Nah, pencernaan kimiawi ini teman-teman punya tujuan, yaitu dia mengubah partikel-partikel makanan yang lebih kecil tadi gitu ya, jadi bentuk yang siap diserap sama tubuh kita gitu ya. Jadi kenapa diserap oleh tubuh kita Pak? Nanti makanan tersebut yang sudah jadi butiran-butiran kecil yang siap diserap oleh tubuh kita, khususnya oleh pembuluh darah teman-teman, yang nantinya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah, gitu ya. Seperti sistem peredaran darah sudah saya bahas di sebelumnya, gitu kan ya. Diangkut sama mereka, diedarkan ke seluruh tubuh, masuk ke dalam sel-sel tubuh, diapakan? Di metabolisme, teman-teman. Nah, kajian metabolismenya ini itu di kelas 3, sudah saya bahas juga, gitu ya. Nah, untuk apa di metabolisme, Pak? Menghasilkan energi yang siap dipakai untuk aktivitas kita. Nah, hubungannya seperti itu, gitu ya. Nah, adapun organ-organ yang akan kita bahas hari ini, saya akan buat 2 video teman-teman, sebab banyak sekali. Ini ada 12 organ yang harus saya bahas. Nanti saya bahas di video pertama dari mulut sampai ke hati. Nanti untuk 7 lambung sampai ke anus saya buat dari video pertemuan kedua ya. Oke, biar efektif, takut terlalu panjang. Baik teman-teman,
Apa saja yang akan saya bahas? Coba diperhatikan sama kalian bahwa ini adalah organ-organ yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut ini, gitu ya. Nanti kita di mulut akan bahas gigi, ada lidah, terus ada kelenjar ludah ini, gitu ya. Terus yang keempat ada faring, yang kelima nanti kita bahas esofagus, yang keenam kita bahas hati, gitu kan ya. Yang ketujuh kita bahas lambung, yang kedelapan kita bahas pankreas, yang kesembilan kita bahas usus besar, nah, kesepuluh ini kita bahas usus kecil. Nanti usus kecil dulu yang harus dibahas ya, baru lari ke usus besar. Terus nanti kita bahas nomor 11 rektum, dari rektum kita bahas anus, baru selesai teman-teman pembahasannya. Oke, baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mulut di dalam sistem pencernaan kita yang pertama ya. Oke, baik. Nah, berbicara mulut, teman-teman, organ yang terpenting di dalam tubuh kita yang pertama ketika berbicara sistem pencernaan, maka mulut ini dia punya peran sebagai tempat masuknya makanan untuk pertama kali. Gitu kan ya? Dan di sana akan dimulai suatu proses yang disebut pencernaan. Pencernaan apa, Pak, yang terjadi di dalam mulut? Pencernaannya itu, teman-teman, bisa mekanis yang dilakukan oleh gigi dan lidah, gitu kan ya? Bisa dilakukan secara kimiawi tentu dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang ada di mulut. Gitu kan ya? Nah, kalau berbicaranya kimiawi, dia punya enzimnya apa yang berperan di dalam mulut itu adalah enzim alpha amilase atau disebut teman-teman petialin, gitu ya. Jadi enzim amilase ini atau enzim petialin ini teman-teman dia berperan di dalam proses kimiawi yang terjadi di dalam mulut kita. Ingat, amilase ini berperan memecah amilum menjadi maltosa teman-teman di dalam mulut kita. Itu perannya amilase. Gitu ya. Nah, nanti selain enzim tersebut berperan di dalam proses kimiawi, nanti ada yang akan membantu di dalam proses pencernaan di mulut. Nanti kita akan bahas gigi, teman-teman. Gigi ini dia berperan secara mekanik, gitu kan ya. Dan dia perannya punya peran yang penting di dalam menghancurkan makanan yang masuk menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil, gitu ya. Ketika sudah jadi ukurannya lebih kecil, maka dia nanti memudahkan enzim amilase yang tadi saya sebutkan untuk bekerja. Khususnya di mulut ini adalah pencernaan karbohidrat. Gitu ya, teman-teman ya. Karbohidrat di mulut terjadi pencernaan kimiawi karbohidrat. Yang kedua, apa saja yang berperan di dalam pencernaan di mulut? Nanti ada yang berperan yang kita sebut sebagai kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah nanti kita bahas juga. Dan dia punya peran menghasilkan enzim amilase tadi, gitu ya. Atau petialin tadi dihasilkan oleh kelenjar ludah ini yang akan menguraikan amilum, teman-teman. Yang tadi saya sebutkan pati, gitu ya. Dalam makanan dirubah menjadi gula. Nanti gulanya dalam keadaan gula sederhana, gitu ya. Masih dalam keadaan maltosa, teman-teman. Maltosa nanti di usus akan dipecah oleh enzim yang lain menjadi glukosa. Nanti kita bahas ya maltosa. Siapa yang memecah maltosa jadi gula yang siap diserap oleh tubuh? Nanti kita bahas di organ selanjutnya ya. Hanya peran dari kelenjar ludah dia yang menghasilkan enzim amilase. Apakah dia hanya menghasilkan enzim amilase? Nanti kita bahas di kelenjar ludah. Ini sudah saya sediakan gambarnya ya. Kita akan bahas. Oke, baik. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas ada yang disebut sebagai lidah, teman-teman. Gitu ya. Nah, lidah ini perlu diketahui bahwa lidah pun berperan di dalam pencernaan di mulut. Nah, untuk apa lidah ini? Dia yang akan berperan mengaduk, gitu ya. Mengaduk siapa? Makanan, membolak-balik makanan, gitu ya. Sehingga dia bisa bercampur dengan enzim amilase secara efektif, teman-teman. Pencernaannya jadi lebih efektif dengan adanya lidah. Kebayanglah kalau tidak ada lidah, gitu ya. Aduh, bahaya. Oke, nanti kita bahas nih satu persatunya, gitu ya. Nanti ada gigi yang akan saya bahas, ada kelenjar ludah yang akan saya bahas, dan ada lidah yang akan saya bahas yang berperan membantu di dalam pencernaan yang terjadi di mulut, gitu ya. Oke, ini gambarnya. Kita bahas ya. Oke, kita bahas gigi dulu, teman-teman. Baik. Ini dia gigi, teman-teman. Kita akan membahasnya yang pertama. Ketika berbicara gigi, maka strukturnya seperti ini, teman-teman, gigi kita itu. Oke, yang pertama ada yang disebut sebagai bagian tonjolan yang bisa dilihat oleh kita, yaitu ini dia disebut sebagai mahkota gigi, berarti dari atas gusi sampai ke permukaan yang lebih atas.
Terus nanti dari permukaan gusi sampai ke daerah bawah yang tidak bisa kita lihat gitu kan ya, itu yang kita sebut sebagai akar gigi. Nah, adapun bagian-bagiannya yang warna putih teman-teman yang bisa dilihat sama kita yang selalu digosok gigi gitu kan ya, dibersihkan itu adalah email. Nah, email giginya. Terus di bawah email gigi itu ada tulang gigi. Nah, ini adalah tulang gigi. Tulang gigi itu dia disebut sebagai dentin. Nah, terus ada rongga gigi. Nah, ini rongga gigi itu kita sebut sebagai pulpa, teman-teman. Rongganya. Ada isinya? Tidak ada isinya. Gitu ya. Oke, nanti kita bahas apa isinya. Gitu ya. Terus di sini di antara gusi dengan tulang gigi, teman-teman, itu dia ada semen namanya. Gitu ya. Ada semen pembatasnya. Nah, ini terus ada juga nanti otot di sini, teman-teman, ada selaput di gusi itu yang menutupi permukaan tulang gigi dengan semen gitu ya. Itu ada yang disebut sebagai selaput periodontal. Nah, di sini dia ada selaputnya yang menutupi permukaan gigi kita gitu ya. Terus di dalam pulpa tadi, teman-teman, di dalam rongga gigi kita itu ada isinya. Apa isinya? Yang pertama ada saraf, yang kedua ada pembuluh darah gitu ya. Nah, makanya tidak sembarangan dokter mencabut gigi sebab di sini ada saraf dan pembuluh darah, teman-teman. Kalau asal-asalan bisa bahaya gitu ya. Jadi harus sama ahlinya. Ya, tentu dalam hal ini adalah dokter gigi yang lebih tahu ya kalau mau ada apa-apa tentang gigi. Baik, konsepnya yang pertama teman-teman kita bahas email gitu ya, yang warna putih di luar tadi. Itu teman-teman perlu diketahui bahwa email itu dia disusun oleh banyak kalsium, teman-teman. Makanya dia lebih kokoh gitu ya, keras. Nah, disusun oleh banyak kalsium di mana dia yang melapisi bagian luar dari mahkota gigi gitu. Dan email ini dia merupakan zat yang paling keras teman-teman pada tubuh gitu ya. Sebab dia tadi disebutkan selain kalsium dia juga ada ya penyusunnya itu adalah karbonat. Jadi ada kalsium karbonat, ada kalsium fosfat gitu ya yang menyusun email sehingga email ini dia kokoh kuat. Tapi akan rusak kapan? Kalau teman-teman misalkan menyisakan sedikit makanan di situ lalu terjadi fermentasi oleh bakteri di situ, itu bisa hancur itu. Itu ya. Jadi rajin-rajin jangan gosok gigi atau membersihkan gigi gitu ya. Yang kedua, teman-teman ada dentin. Dentin itu letaknya persis gitu ya di bawah email. Tadi sudah kita tunjukkan bahwa dentin ini dia merupakan tulangnya gigi. Ya, gitu ya. Dan di dalam dentin itu terdapat suatu rongga yang disebut sebagai pulpa. Tadi sudah juga dibahas gitu ya. Nah, nanti di dalam pulpa tadi juga kita sudah membahasnya bahwa di sana ada pembuluh darah, ada saraf, dan di sana juga ada pembuluh limfa gitu ya, melalui lubang gigi pada akarnya, yaitu pada bagian foramen apikal, teman-teman, nanti dia masuk ke dalam gitu ya. Dikarenakan dia menutrisi dentin gitu ya. Dentin itu kan tulang gigi ya yang perlu diberikan nutrisi. Terus dentin itu teman-teman pada akar gigi dia diselaputi oleh suatu zat gitu ya yang disebut sebagai semen. Nah, tadi gitu ya. Dia dilapisinya oleh semen gitu. Terus skema yang perlu teman-teman ketahui bahwa gigi manusia itu memang punya skemanya. Yang pertama ada gigi susu, mungkin kenal sama teman-temannya waktu masih bayi atau balita teman-teman, atau usia 1 sampai 5 tahun mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya. Ada gigi yang disebut sebagai gigi susu. Nah, waktu teman-teman masih kecil ya. Nah, gigi susu itu dia memiliki rumus seperti ini teman-teman. Gitu ya. Ada insisor, insisornya itu ada 4 teman-teman. Ingat insisor atas, insisor bawah itu ada 4. Apa itu insisor? Insisor itu seri, gigi seri teman-teman. Jadi di atas ada 4, di bawah ada 4. Di samping-samping insisor itu ada kanin, gitu ya. Nah, kanin ini teman-teman di kiri dan di kanannya insisor, kanin itu gigi taring, gitu ya. Nah, masing-masing di atas kiri 1, di kanan 1, di bawah di kiri 1, di kanan 1. Gitu ya, rumusnya begitu. Terus lari ke belakang itu ada molar, molar itu di kiri dan kanannya juga sama. Molar itu dia geraham teman-teman gitu ya. Nah, jadi geraham muda itu kalau di gigi susu mah ada geraham muda ya. Itu di kiri atas ada 2, kanan atas ada 2 juga gitu ya. Terus bawah kiri, di bawah di sebelah kirinya ada 2 juga, di kanannya juga di bawah ada 2 gitu ya. Jadi kalau ditotalkan silakan jumlahkan teman-teman, ini dia 4, 4, 5, 6,
6 tambah 4, 10, 14, 14, 15, 16, 16 tambah 4, 20 gitu ya. Jumlahnya seperti ini teman-teman. Silahkan jumlahkan ya untuk gigi susu. Nah, sifat dari gigi susu itu bisa tanggal. Kalau tanggal dia bisa jadi lagi gitu ya. Nah, bisa jadi lagi. Jadi kalau copot itu bisa digantikan oleh gigi yang kita sebut sebagai gigi permanen. Nah, kalau gigi permanen sudah dewasa. Kalau sudah disebut gigi permanen, teman-teman nggak bisa nggak bisa jadi lagi gitu ya. Jadi kalau sudah hilang, sudah copot ya udah hilang. Nah, gitu. Nah, tadi sama insisornya juga ada 4 di daerah atas, daerah bawah juga ada 4 gigi seri gitu ya. Canine atau gigi taring juga sama, di kiri dan kanannya atas bawah 1 masing-masingnya. Terus di sini mah kalau sudah dewasa ada premolar, berarti geraham depan gitu ya. Ada 2 atas dan bawah kiri kanannya. Terus ada molar, ada geraham dewasanya gitu ya. Nah, di belakang makin ke belakang. Jumlahnya berapa? Ada 3. 3 di daerah atas kiri kanan dan 3 di daerah bawah kiri kanan. Jadi rumusnya jumlahkan sama teman-teman, tambah 6 tambah 6 tambah 12. Jadi totalnya silahkan jumlahkan ya. Ini dia total dari ketika gigi kita sudah permanen. Ingat kalau copot di sini maka nggak bisa tumbuh lagi kalau di sini copot gitu ya. Oke, baik, selanjutnya teman-teman yang akan kita bahas adalah kelenjar ludah. Atau sebelum kelenjar ludah, enaknya kita ke ini dulu ya, ke apa namanya, ke lidah dulu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, ke kelenjar ludah dulu. Baik. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu ke kelenjar ludah, nggak apa-apa lah ya. Nanti di kelenjar ludah kita akan bahas lidahnya. Oke, nah ini dia teman-teman berbicaranya kelenjar ludah, maka ada dia berperan di mulut itu kan kelenjar ludah. Nah, untuk berbicara kelenjar ludah nanti ada macam-macamnya. Yang pertama, ini teman-teman ada kelenjar parotis, ini kelenjar yang paling besarnya. Terus ada kelenjar parotis tambahan mengarah ke arah depan, terus ada saluran kelenjar parotisnya, terus ada kelenjar sublingualis teman-teman gitu ya, tepat di bawah giginya. Terus di bawah mandibulanya itu ada kelenjar submandibularis. Itu ya, submandibular boleh. Nah, ini adalah jenis-jenis dari kelenjar ludah yang membantu di dalam proses pencernaan kimiawi. Oke, kita bahas gitu ya. Nah, teman-teman perlu diketahui kurang lebih sekitar 1600 cc air ludah teman-teman disekresikan itu setiap hari. Gitu ya. Lebih dari 99%-nya air ludah itu isinya apa? Isinya adalah air, teman-teman. Nah, sisanya apa? Sisanya itu ada garam-garam gitu ya, ada urea, ada lendir, ada ion-ion bikarbonat gitu, terus ada lizozim. Nah, lizozim ini dia perannya penting teman-teman, itu dia menghancurkan bakteri teman-teman. Kenapa Pak mesti ada penghancur bakteri? Kalau si makanan itu dia mengandung jamur atau bakteri, maka di situ lizozim bisa menghancurkannya. Jadi pertahanan tubuh pertama kalinya di situ. Gitu ya. Dan tidak kalah pentingnya itu dari sedikit persennya itu adalah enzim yang tadi kita bahas, amilase atau yang sering kita kenal dengan nama petialin. Petialin yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Jadi selain ada lisosim juga ada zat antibakteri yang digunakan untuk pertahanan pertama di mulut kalaupun ada sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita. Gitu ya. Itu isinya. Yang kedua teman-teman kita bahas ada kelenjar yang paling besarnya. Macam dari kelenjar ludah itu adalah kelenjar parotis. Pertama, letaknya itu dia di sebelah bawah depan teman-teman daun telinga kita. Jadi di daun telinga kita di bawah dan di daerah depannya tepat di sini teman-teman itu dia ada kelenjar parotis. Gitu ya, di antara otot pengunyah dengan kulit pipi. Nah, itu dia letaknya. Terus apa hasilnya? Dia menghasilkan air liur dan enzim petialin, teman-teman. Jadi merubah yang berperan si enzimnya tadi sudah kita bahas bahwa dia memecah amilum menjadi maltosa. Itu dia di kelenjar parotis ini, gitu ya. Nah, cairan ludahnya itu hasil sekresinya itu dia dikeluarkan dalam rongga mulut, teman-teman. Rongga mulut melalui satu lubang. Di mana letaknya? Di hadapan gigi molar kedua, teman-teman, tepatnya di sebelah atas. Jadi ini itu dia saluran parotisnya itu ada di gigi molar yang kedua, teman-teman. Di sini, itu ya, di gigi daerah atasnya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada sublingualis, teman-teman. Nah, ini dia yang kecilnya. Nah, ada sublingualis ini dia terletak di bawah lidah, teman-teman, saluran menuju. Jadi di bawah lidah ada kelenjarnya, ada namanya
itu dia sublingualis. Nah, saluran untuk keluarnya itu dia menuju ke lantai rongga mulut gitu ya, menghasilkan air liur dan lendir gitu ya. Jadi di rongga mulut di lantai bawahnya itu dia menghasilkan saluran yang bisa mengeluarkan cairan ludahnya gitu ya, air liur dan lendirnya. Terus yang ketiga ada kelenjar yang disebut sebagai kelenjar submandibularis. Nah, untuk kelenjar ini teman-teman letaknya persis lebih ke daerah belakang dan ke daerah samping teman-teman. Jadi daerah belakang sampingnya si mandibular gitu ya, itu dia menghasilkan air liur dan lendir juga. Nah, salurannya kemana? Dia salurannya itu keluar menuju ke lantai rongga mulut gitu ya, di belakang gigi seri ke-1. Jadi daerah gigi seri ke-1 daerah rongga mulutnya itu dia mengeluarkan saluran dari submandibularis ini teman-teman. Gitu ya. Oke, ini berkenaan dengan kelenjar ludah. Perannya itu dia. Sudah saya bahas gitu ya, bahwa kandungannya seperti itu. Terus selanjutnya ada hal terpenting yaitu lidah. Satu lagi teman-teman, di dalam mulut itu ada lidah yang pasti kita perhatikan. Bahwa lidah kita tadi sudah dibahas bahwa dia berperan membolak-balikan makanan gitu ya. Dan di permukaan lidah itu dia penuh dengan yang namanya papila teman-teman. Nah, di dalam papila ini dia mengandung puting-puting pengecap. Jadi adanya puting-puting pengecap ini yang menyebabkan kalian bisa merasakan dari makanan yang kamu makan gitu ya. Rasanya apa? Nanti bisa kita lihat, bisa merasakan asin di daerah pojok-pojok ujung-ujung dari lidah kita teman-teman gitu ya. Ini yang diwarnai. Terus bisa merasakan pahit, keberadaan pahit ada tepat di daerah belakang lidah kita teman-teman. Terus ada rasa manis itu ada menyebar di ujung dan lebih besar daripada asin gitu ya. Manis, terus ada asam itu ada di samping-samping ke daerah belakangnya. Ini dia gitu ya. Ini dia menghasilkan rasa asam. Dan yang terakhir rasa terbaru yang ditemukan adalah umami. Umami itu rasa gurih teman-teman, itu di sekitar 3/4 dari lidah bagian depan gitu ya, bisa merasakan gurih. Itu dia adanya puting-puting pengecap gitu ya. Nah, lidah sendiri dia berperan sebagai mengunyah, tadi sudah dibahas, menelan, membantu di dalam proses berbicara gitu ya, rasa kecap dan mengenali tekstur dari makanan kita. Itu dia peran dari lidah ya. Nah, kenapa Pak dia bisa merasakan pengecap rasa tadi? Sebab dia ada puting-puting pengecap. Adanya di mana? Di papila. Nah, ini jenis-jenis papilanya, teman-teman. Ada papila yang disebut sebagai papila circumvallata. Nah, di dalam setiap papila itu ada yang disebut sebagai taste bud, teman-teman, atau puting-puting pengecap yang berperan di dalam merasakan rasa gitu ya ketika makanan masuk ke dalam lidah kita. Nah, jenisnya yang pertama ada circumvallata, itu letaknya ada ke daerah belakang, teman-teman. Terus ada papila yang disebut sebagai papila filiformis, gitu ya. Itu ada di samping-samping lidah. Ini fili namanya juga kayak benang-benang, gitu ya. Terus yang terakhir ada yang disebut sebagai papila pungiformis. Jadi mirip pungi dan dia juga sama ada puting-puting pengecapnya, ada taste budnya. Kalau pungiformis dia terletak di tengah, gitu ya, tengah ke daerah belakang sedikit. Gitu. Itu dia papila-papila yang terdapat di dalam lidah yang mengandung puting-puting pengecap sehingga dia bisa merasakan rasa yang kita kenal asin, pahit, manis, asam, dan umami. Letaknya sudah saya perhatikan ini ya, sudah diwarnai. Nah, itu dia berkenaan dengan fungsi lidah. Oke, berarti mulut sudah kita bahas lengkap ya. Oke, dari mulut, gigi, kelenjar lidah, dan lidahnya kita masuk ke yang keempat yaitu faring, teman-teman, organ yang terlibat di dalam sistem pencernaan. Faring dengan esofagus saya bahas di sini ya. Oke, yang pertama, faring dulu. Nah, faring ini perlu teman-teman ketahui bahwa daerah faring itu dia ada 3 bagian, teman-teman. Nanti ada yang disebut sebagai nasofaring, nanti kita bahas. Yang kedua ada yang disebut sebagai orofaring gitu ya, dan yang terakhir ada yang disebut sebagai hipofaring. Ini adalah faring yang terlibat di dalam sistem pencernaan. Jadi dari daerah belakang nasal cavity, teman-teman, daerah rongga hidung, itu dia lari ke daerah bawah. Nah, ini sudah ada batasnya. Di sini adalah nasofaring, terus turun ke daerah bawah itu orofaring, teman-teman. Di sini orofaring yang sedikit berdekatan dengan daerah laring gitu ya. Ini untuk berbicara nanti di sini laring ya. Nanti di dalam sistem pernapasan kita bahas. Terus daerah ke bawahnya baru dia ke hipofaring yang nantinya akan bergerak kemana? Ke esofagus. Gitu ya. Kalau trakea sistem pernapasan kalau trakea.
Oke, kita bahas faring. Nah, faring ini teman-teman dia atau sering kita kenal dengan bagian dari tenggorokan gitu ya. Dia membentang ke bawah tengkorak, teman-teman. Jadi tengkorak itu dia membentang ke daerah bawah sampai ke tulang rawan krikoid gitu ya, sampai ke tulang rawan krikoid yang berada di daerah trakea. Itu dia letak dari faring. Tadi sudah kita bahas gitu ya. Ini dia tuh membentang ke bawah. Nah, terus yang kedua bahwa dia punya fungsi peran yang luar biasa gitu ya. Yang pertama, selain di dalam proses pernapasan, si faring juga dia sekaligus berperan di dalam proses pencernaan gitu ya. Jadi makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan melewati faring, teman-teman, sebelum masuk ke sistem pernapasan dan sebelum masuk ke sistem pencernaan. Jadi dia bisa terlibat di dalam dua sistem, bisa pernapasan ataupun di dalam sistem pencernaan gitu ya, melewati daerah mereka. Nah, yang pertama nanti kita lihat daerah yang disebut sebagai nasofaring gitu ya. Nah, nasofaring ini dia bagian atas dari faring, teman-teman, yang terhubung ke rongga hidung. Jadi dia terhubung ke rongga hidung. Nah, perannya buat apa? Agar udara dia bisa masuk. Nah, gitu. Jadi ketika makan juga udara bisa masuk gitu ya. Namun nanti ketika kalian makan, maka sistem pernapasan tertutup. Ketika kalian bernapas, maka sistem pencernaan yang tertutup. Gitu ya. Yang kedua ada orofaring. Orofaring itu dia bagian tengah dari faringnya yang terhubung dengan rongga mulut. Kalau yang ini, nah ini dia terhubung dengan rongga mulut gitu ya, nanti masuk ke esofagus. Nah, ini dia punya peran agar udara itu, teman-teman, agar udara, makanan, ataupun minuman, dia melewatinya dan memisahkannya. Mana yang harus masuk ke sistem pernapasan, mana yang harus masuk ke sistem pencernaan. Gitu ya. Itu diseleksi oleh orofaring. Terus yang terakhir ada laringofaring atau hipofaring, teman-teman, dia faring bagian daerah bawah tenggorokan gitu kan ya, yang berdekatan dengan laring. Nah, gitu, yang langsung masuk dia ke sistem pencernaan yang berfungsi mengatur perjalanan udara ke paru-paru, juga sama gitu ya. Yang nantinya juga kalau ada makanan nanti dia dimasukkan ke dalam sistem pencernaan. Dalam hal ini adalah ke esofagus. Jadi laringofaring juga berperan gitu di daerah ujung atas sedikitnya, berperan di dalam pengaturan pemasukan udara dan makanan ke kerongkongan atau ke esofagus. Itu ya, itu peran di dalam faring. Nah, sudah saya bahas. Yang kedua, turun ke daerah bawahnya ada yang disebut sebagai esofagus. Nah, esofagus itu dia langsung bahasa kitanya itu dia kerongkongan gitu ya. Atau teman-teman tepatnya bawahnya, letaknya itu dia berada di belakang dari trakea. Jadi kalau ini trakea gitu ya, tepat di daerah belakangnya itu adalah esofagus gitu ya. Nah, panjangnya berapa esofagus? Kurang lebih sekitar 25 cm, teman-teman. Gitu ya, jadi cukup panjang lah ya. Nah, dia yang berperan menghasilkan lendir, teman-teman. Lendir itu dia untuk melumuti makanan yang dari mulut gitu kan ya. Makanan yang dari mulut ditambahkan lendir supaya tidak sakit melewati kerongkongan ini. Nah, yang akibatnya nanti didorong oleh esofagus ini nanti ke lambung lewat suatu gerakan yang disebut sebagai peristaltik. Jadi ada gerakan peristaltik yang mendorong makanan dari atas ke bawah sehingga makanan sampai ke lambung dan tidak akan terasa sakit sebab di situ ada lendir yang dihasilkan oleh esofagus gitu ya. Namun esofagus, teman-teman, tidak menghasilkan enzim seperti halnya faring gitu ya, tidak menghasilkan enzim. Jadi membantu proses esofagus itu membantu proses makanan supaya dia bergerak gitu ya, didorong secara gerak peristaltik, didorong ke lambung. Nah, tadi ya esofagus dia tidak mengandung enzim pencernaan, tidak melakukan absorpsi juga dia. Jadi tidak mengandung enzim dan dia tidak melakukan proses penyerapan makanan. Tidak, gitu ya. Oke, itu dia berbicaranya faring. Teman-teman mau lihat faring yuk. Kita lihat struktur dari faring ketika dia melakukan proses penelanan makanan. Ini dia, teman-teman. Nah, MA faring, esofagus maksud saya. Nah, kenapa jadi faring ya? Nah, ini dia struktur dari esofagus. Nah, bisa diperhatikan teman-teman ketika makanan dia dari mulut melalui faring bagian terakhir gitu kan ya. Dia akan dialirkan ke daerah esofagus, maka yang pertama di sini ada otot yang disebut sebagai otot sphincter esofagus akan berkontraksi, teman-teman, gitu ya. Nanti ketika teman-teman menelan, maka otot sphincter itu dia akan berkontraksi sehingga epiglotis itu dia akan naik gitu ya, dan akibatnya glotis dia akan membuka. Ini jakun, teman-teman, di jakun itu ada epiglotis. Jadi ketika otot sphincter pada
esofagus berkontraksi, nanti epiglotis akan ke atas gitu ya. Coba teman-teman menelan, nanti si jakun akan ke atas, coba. Nah, bergerak ke atas. Bergeraknya epiglotis ke atas membuka glotis, teman-teman. Gitu ya. Jadi glotis ini dia nantinya akan membuka yang memungkinkan nanti udara melalui trakea nanti sampai ke paru-paru. Nah, itu dia, gitu ya. Kalau untuk udaranya. Sedangkan nanti teman-teman ketika teman-teman melakukan refleks menelan, maka akan dipicu ketika sebuah bolus makanan mencapai ke faring gitu kan ya. Lalu sphincter esofagus dia akan berelaksasi. Nah, kebalikannya. Jadi sphincter si esofagus dia berelaksasi, ya. Akibatnya apa? Memungkinkan esofagus membuka dan bolus nanti akan masuk ke esofagus. Jadi kapan si otot sphincternya harus relaksasi? Kalau dia kontraksi, dia menutup pencernaan. Kalau dia relaksasi, jadi si sphincter esofagusnya terbuka. Nanti si bolus dari makanan dari mulut itu akan masuk gitu ya. Nanti laring bagian teratasnya dia untuk saluran pernapasannya dia akan bergerak ke atas, menempelkan epiglotis ke glotis dan mencegah makanan masuk ke trakea. Jadi si epiglotis itu ditempelkan ke glotis supaya tertutup sistem pernapasannya. Lalu dikarenakan relaksasi sphincter esofagus, akibatnya esofagus bisa memasukkan bolus dari mulut ke lambung. Gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman, nah ketika sphincter esofagus itu berelaksasi, maka nanti si epiglotisnya itu menempel pada glotis, akibatnya dia naik ke atas, ke arah atas gitu ya. Akibatnya menutup sistem pernapasan. Kalau menutup sistem pernapasan, sphincter esofagus yang berelaksasi memasukkan bolus, memasukkan makanannya. Ini dia, gitu ya. Nah, setelah terjadi pemasukan makanan ke sphincter esofagus ini, teman-teman, nanti dia berkontraksi lagi. Ketika berkontraksi, nanti menutup lagi, esofagusnya menutup. Sistem pernapasannya nanti membuka lagi. Gitu ya. Kenapa? Sebab si glotis dia turun ke arah bawah. Oke, dia berkontraksi lalu menekan makanan bolus ini dia ke arah bawah esofagus. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman dia esofagus itu dia akan melakukan sebuah gelembung kontraksi. Itu ya yang disebut sebagai kontraksi otot esofagus yang dikenal dengan nama gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik itu adalah gerak menekan dan kontraksi dan berelaksasi sehingga menekan si bolus ini dia sampai menuju ke daerah lambung. Jadi daerah yang berelaksasi adalah daerah belakangnya, daerah yang berkontraksi adalah nanti daerah depannya supaya akibatnya seperti ini teman-teman. Menutup, membuka, masuk, tutup, buka. Terus seperti itu. Gitu ya. Jadi berelaksasi dan kontraksi beriringan. Jadi bergantian. Daerah yang berkontraksi, ada daerah yang berelaksasi sehingga terjadi proses yang disebut sebagai gerak peristaltik yang menekan si bolus ini sampai ke lambung gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi begini teman-teman gitu ya. Jadi tekan, gitu ya. Relaksasi, tekan, relaksasi, tekan. Kontraksi, relaksasi, tekan, gitu ya. Seperti itu sampai dia bergerak ke daerah bawah. Nah, itu dia teman-teman berkenaan dengan faring dan esofagus telah kita bahas. Dan pokok bahasan terakhir pada video kali ini saya mau sampai hati dulu gitu ya. Oke, nanti lambung dan yang lainnya di video pertemuan kedua ya. Biar tidak terlalu panjang. Oke, baik. Yang kedua adalah hati, teman-teman. Nah, kalau berbicaranya hati, ini teman-teman perlu diperhatikan gambar hati itu seperti ini, gitu ya. Nanti ada hati, ini belahan yang paling besarnya, ini hati dia lobus, dia belahan yang paling kecilnya, gitu ya. Ada lobus kanan, ada lobus kiri. Nah, tepat di bawah hati itu, teman-teman ada saluran, gitu ya, yang akan mengalirkan isi dari hati itu sampai ke suatu bagian yang disebut sebagai empedu. Ini dia kantung empedu. Jadi nanti hati itu menghasilkan garam-garam empedu yang nanti disalurkan lewat salurannya yang nanti akan masuk ke ditampung oleh empedu. Dari empedu nanti akan dialirkan gitu ya ke bawah. Kemana? Lewat salurannya ke pankreas, nanti ke usus halus. Gitu ya, itu dia hati. Nah, adapun teman-teman, ketika kita berbicara hati, maka peran utama dari hati ini adalah dia berperan menghancurkan racun yang terdapat di dalam darah, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menghasilkan protein, terus dia membantu di dalam proses pencernaan. Dalam hal ini dia menghasilkan apa? Dia mampu menghasilkan garam-garam empedu yang memang dibutuhkan di dalam sistem pencernaan.
gitu ya. Untuk apa garam empedu ini yang nantinya ditampung di kantung empedu? Untuk mencerna lemak menjadi butiran-butiran lemak atau menjadi emulsi lemak. Tidak ada cairan empedu, maka lemak akan susah untuk dipecah oleh enzim lemak, oleh lipase, susah gitu ya. Jadi lipase itu bisa mencerna lemak kapan? Kalau sudah jadi emulsi. Siapa yang membuat emulsi lemak? Ya ini, cairan empedu ini, garam-garam empedu ini. Gitu ya. Oke, jadi perannya seperti itu. Terus nanti empedu teman-teman tepat di daerah bawah dari hati ini dia si cairan empedunya itu tentu akan ditampung yang dihasilkan oleh hati ditampungnya di kantung empedu. Jadi kantung empedu itu adalah sebuah kantung saja. Yang isinya dari mana? Isinya itu adalah dihasilkan oleh hati yang nanti sebelum diteruskan ke usus halus tentunya ya. Gitu. Jadi kantung empedu ini dia menyalurkan empedu ke usus halus. Jadi kalau hati apa? Hati yang menghasilkan cairan empedunya. Gitu ya. Oke, terus selanjutnya bahwa garam-garam empedu ini tadi sudah disebutkan dia mengandung apa? Dia mengandung garam-garam natrium, teman-teman. Untuk apa? Untuk menghentikan aktivitas HCl ketika yaitu makanan yang telah digerus gitu ya oleh lambung, nanti kan masuk ke usus halus, itu sifatnya asam, harus dinetralisir. Siapa yang menetralisirnya? Salah satunya adalah garam-garam natrium yang dihasilkan oleh hati ini yang terdapat di empedu, gitu ya. Terus garam empedu juga dia berperan memecah lemak tadi menjadi emulsi lemak atau menjadi butiran-butiran halus lemak sehingga dia mudah dipecah oleh enzim lipase. Gitu ya, itu peran pentingnya ketika kita berbicara hati di dalam proses pencernaan. Gitu ya. Gitu teman-teman, ini adalah berkenaan video pertama sudah saya bahas. Untuk video pembuka membahas mengenai mulut, gigi, kelenjar ludah, lidah, faring dan esofagus, juga hati di pokok bahasan pertama. Nanti kita lanjut ke lambungnya di video yang kedua. Tunggu pembahasannya ya. Oke, saya cukupkan sekian dulu teman-teman di video pertama. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.